Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Saputra dengan NIM 05521626. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah program sederhana menghitung gaji karyawan menggunakan operator dan statement if. Kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Langsung saja kita ke aplikasinya. Teman-teman bisa menggunakan Ellipse IDE atau VS Code seperti ini. Langsung saja kita membuat filenya, Ctrl Shift P, lalu klik Create Java Project, Build Tools. Kita pilih lokasinya sesuai teman-teman, bebas di mana saja. Saya klik di Project Java, lalu kita input nama projectnya. Saya akan menggunakan nama hitung gaji karyawan. Oke, enter. Langsung saja kita ke SRC. Nah, jika menggunakan VS Code, teman-teman wajib menginstal extension khusus Java jika ingin menggunakan bahasa Java. Kalau saya sudah di bagian sini, extension, rekan-rekan bisa cari namanya extension pack for Java, produknya Microsoft. Setelah diinstal, langsung bisa buat foldernya dan kita coba testing run Java-nya di sini. Nanti jika berhasil akan muncul di terminal Hello World. Oke, tandanya berhasil muncul Hello World. Langsung saja kita mulai dari awal. Kita buat public class. Kita kasih nama hitung gaji. Oke. Pertama-tama kita deklarasikan variabelnya dulu sesuai dengan tugas satu kemarin yang kita buat. Kita coba lihat ya. Nah, seperti ini kan flow chart-nya. Pertama-tama kita input golongan jam lembur, gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, total penghasilan. Oke. Golongan, tipe datanya string, lanjut jam lembur, tipe datanya integer. Nah, bedanya integer dan string nih, di depan kapital nih membedakan bahwa tipe data tersebut primitif dan non primitif. Kalau yang kapital dia tipe data non primitif atau kelas atau objek. Kalau yang depannya hurufnya kecil nih, integer, i-nya kecil, dia tipe data primitif. Bedanya kalau tipe data non primitif dia bisa menggunakan metode atau fungsi sendiri di dalam kelasnya itu. Nanti kita coba praktekkan. Lanjut gaji pokok, kita tipe datanya double atau float bebas. Gaji pokok, lalu jam lembur, presentasi lembur, total penghasilan. Nah, persentase lembur, terakhir total penghasilan. Ini gaji lembur. Oke. Lanjut, kita buat inputan untuk usernya. Nah, kan ini deklarasi ya, kita berapa? Kita buat inputan user. Karena inputan berarti kita menggunakan scanner ya, package. Langsung di atasnya import Java Util Scanner. Di package khusus Java scanner, input new.
scanner system in. Oke. Tuh. Nah, resource, ada keterangan resource like input is never closed. Berarti setiap kita input harus kita close. Kita buat di paling bawahnya input dot close. Oke, hilangkan, lanjut aja. Lanjut, kita buat inputan user. Yang pertama, untuk membuat total penghasilan kita harus menginput apa? Golongan. Nah, golongan dan jam lembur kan. Berarti kita buat sini outputannya dulu supaya user tahu bahwa yang akan kita input itu golongan. Yang harus user input itu golongan. Masukkan golongan. Karyawan. Oke. Di golongan dot input golongan sama input next line. Next line, tutup. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua inputan jam lembur. System out. Masukkan jam lembur. Jam lembur sama dengan input dot next integer karena tipe datanya integer. Oke, lanjut kita setelah kita mendeklarasikan menginput untuk user, jadi setelah user masukkan golongan nanti akan kita hitung. Nah, kita hitung dulu, hitung penghasilan, hitung gaji berdasarkan penghasilan berdasarkan golongan. Nah, berdasarkan golongan udah. Lalu kita berdasarkan jam lembur kan. Oke. If golongan sama dengan kita buat equal supaya dia tetap menginput walaupun si user mengetik hurufnya kecil atau besar. Golongan A. Oke. Berarti gaji pokok sama dengan 6 juta kalau nggak salah ya, 5 juta 53. Oke, tutup. Oke, lanjut. Else if. Oke, golongan B gaji pokoknya 6.500.000. Error.
if golongan B 6.500.000. Oke, lanjut. If kondisi golongan equal golongan B udah C. Oke, lanjut. Gaji pokok 9.500.000. Oke, dua enggak. Oke, kita buat error handling. Jika si user tidak menginput dari ketiga di atas A, B, atau C, maka akan muncul peringatan sistem out golongan tidak sesuai, tidak valid lah. Sistem exit nol. Oke, setelah berdasarkan jam lembur, sekarang jam lembur. Oke, udah ngerekam ya. Oke, sip. If kondisi jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan ya bersatu, maka si lembur sama dengan 0, persentase lembur. Sorry. Oke, else if sama lembur sama dengan 2, kedua. Nah, empat. Nah, yang terakhir else. Langsung saja berarti persentase lembur 0. Nah, karena tipe datanya double, jadi kita masukkan pecahan 0,0. Oke. Setelah menghitung penghasilan berdasarkan jam lembur, lalu kita menghitung total gaji kalau nggak salah ya. Iya, menghitung gaji. Menghitung gaji, rumusnya gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persentase lembur. Lanjut, total penghasilan sama dengan
pokok ditambah gaji lembur. Tuh, nah langsung setelah menghitung kita masukkan output juga, kita buat output yang akan menampilkan ke user. Outputnya kayak ala-ala kasir ya, dikasih gini. Hitung total yang pertama gaji apa tadi? Gaji pokok. Pokok sama dengan gaji pokok. The local variable gaji pokok not haven back stress. Iya kan, gaji pokok kan? Bilangan karyawan dulu. Bilangan karyawan sama dengan golongan. Lanjut, jam lembur, oke. Sini gaji karyawan berarti gaji pokok RP, kita kasih simbol persentase supaya kita bisa menambahkan 0F. Maksudnya apa? 0 itu untuk outputnya nanti bilangan bulat bukan pecahan. Jadi di mata kita tuh kayak mata uang, jadi biasalah kalau default tipe data double itu kan pecahan ya, jadi kayak gimana gitu ya outputnya. Huruf F itu untuk floating point, jadi outputannya nanti desimal, inputannya bilangan bulat gitu kalau nggak salah. Oke, langsung lanjut. Kita kasih koma, bukan simbol plus ya. Gaji pokok. Nah, lanjut gaji lembur. RP simbol 0.F. Koma gaji lembur. Oke, tambah lagi. Jadi ininya diganti print TF supaya outputnya tuh lengkap gitu, ada objek, ada
dokumennya lebih lengkap. Berarti yang terakhir nah, total penghasilan berarti sama dengan total penghasilan Oke, kita langsung A few moments later. Astagfirullahaladzim, lupa menambahkan nilai coy. Sorry. Alhamdulillah. Oke, masukkan bulan karyawan, tapi nggak ada. Nah, 9 A, B atau C biar bisa tahu nih golongan karyawan ada berapa aja. B atau C. Oke, golongan saya A. Jam lembur saya 3 jam. Oke, berarti ini kok catatan ya. Tambah N. Saya golongan A 2 jam. Oke, penghasilan kita contoh aja, kita tidak masukkan golongan sesuai dengan variabel ya, sesuai dengan inputan apa yang di sistem. Golongan D lah, kan nggak ada tuh D, nggak ada 2 jam. Nah, golongan tidak valid karena kita memasukkan nilai selain dari yang dideklarasikan. Nah, coba misalnya kita masukkan 6 jam, kalau saya tetap, karena di luar 1 sampai 5 tidak hitung lembur, karena nggak mungkin perusahaan melemburkan lebih dari 5 jam, mukat lah karyawan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.